yang memerdekakan Indonesia ini Habib, yang menentukan 17 Agustus Habib, yang menentukan yang bikin merah putih Habib. Itu penting yang bertetangga sampai Nabi pernah menyebutkan, pernah malaikat Jibril itu yusi. Kita ini sebagai pendosa jangan sok-sokan. Kita ini sebagai orang yang banyak sekali dosa. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarak. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli. Padahal kuwi wis kodok Gusti Allah. Lan dawuh Imam Ghazali, al-hasid layar bi qadaillah. Nah, cara Allah menjawab doa kita, apakah seperti yang kita harapkan atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Terus saya ingin melompat sedikit. Salah satu yang sedang ramai kalau kita buka di sosial media itu adalah soal fenomena makam-makam palsu. Karena orang NU ini senang ziarah. Ya kan? Senang ziarah. Nah, kemudian ternyata itu makam-makam itu banyak menghasilkan uang dan kemudian juga ditemukan banyak makam palsu. Sampai banyak yang harus dibongkar. Ini fenomena apa, Gus? Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat? Kalau makam palsu itu kan sebenarnya dari dulu juga ada. Dari dulu sudah ada? Sudah ada kan, dari dulu juga sudah ada. Makanya dulu di Mekah sempat ada makam-makam yang dihancurkan, dikembalikan ke asalnya. Artinya kita butuh sains juga, butuh orang untuk memverifikasi kebenaran itu. Karena itu kan manusia sejarah. Nah ini kan verifikasinya kan verifikasi sejarah sebenarnya. Sejarah itu kan ada lompatan-lompatan hermeneutikanya. Ada real life-nya kayak apa. Kalau real life-nya ada, pasti ada narasinya dong. Kalau narasinya ada, pasti historiografinya ada, baru ada ideologi, ada menjadi manusia sejarah. Nah, sekarang orang ini kan semuanya berbicara tentang data. Jadi tidak semata-mata itu faktor ekonomi. Gitu lah. Karena memang sekarang orang sudah diverifikasi. Apalagi sekarang tiba-tiba kenapa makam itu makamnya orang Indonesia, tapi kok setiap makam yang berubah itu menjadi makamnya orang Arab, kan dibilang Yaman. Ini kan terus tiba-tiba orang bertanya, orang Yaman itu di Indonesia itu yang dari punya klannya masing-masing, punya catatan keluarga dari mana. Artinya kalau ketika dia lahir bawa catatan, Pak mati itu pasti ada sejarahnya, ada catatannya. Dimakamkan di mana? Di mana pasti kemana-mana bawa catatan. Seperti barang keluar dari mall, barang dari keluar pasti ada barcode-nya. Mau sekecil apapun bentuknya, karena memang barang keluar dari mall itu ada barcode-nya. Ketika keluar pasti ada barcode-nya. Makanya kalau keluar kok tidak ada barcode-nya, mau dibilang pasti bukan dari mall. Bukan original. Bukan original. Buatan orang. Buatan orang. Nah kan salahnya di situ. Habib itu lahir aja sudah dicatat. Tukang catatnya namanya Robito. Semenjak dia datang ke sini pasti ada catatannya. Begitu dia mati pasti ada catatannya. Loh kok tiba-tiba ada banyak makam berubah menjadi makam Habib, padahal Habib itu pasti ada catatannya. Kok tiba-tiba ada makam nggak ada catatannya? Pasti bukan Habib dong. Bisa makam orang Indonesia yang lain diganti itu namanya Habib. Mungkin membayangkan bahwa yang paling mulia itu adalah Habib. Karena mereka kan kampanyenya lebih mulia daripada 70 ulama, mereka lebih mulia. Jadi di balik itu semua sebenarnya ada kesalahan yang fatal. Jadi menisbatkan kepada Habib, sementara Habib ini adalah semenjak lahir ada catatannya. Lahir dimanapun bawa catatan, maka ketika mati pasti ada catatannya. Jadi begitu ada makam kok nggak ada catatannya, pasti bukan makam Habib. Maka itu harus ada satu mekanisme, jangan sampai masyarakat juga tertipu, karena disitulah masyarakat yang berdoa ternyata bukan di situ tempatnya. Antara lain itu. Ya salah satunya. Nah tiba-tiba baru kemudian ternyata setelah ditelusuri ada problem ekonomi, ada problem apa itu kan? Fakta lanjutan gitu kan? Ada problem yang agak sedikit tendensius, aspek-aspek semacam ideologi. Mungkin ada. Ya, tapi kan kita nggak bisa kemudian menjustifikasi ideologi. Tapi fenomena itu kan bisa dianalisis. Kan gitu. Karena apa? Karena tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa, artinya bahwa takeover sejarah ini, itu kan yang paling pokok juga harus diimbangi. Pahlawannya di mana? Nah, untuk menentukan pahlawan itu kan harus ada jejak orangnya. Nah, kalau dia membangun narasi, maka dia juga harus membangun sejarah orang yang bikin narasi itu. Nah, sejarah orang yang sudah meninggal itu kan makam. Jadi social engineering-nya kan juga harus paralel.
Kalau mereka yang buat lah, terus orang yang buat itu di mana sekarang? Oh, makamnya di situ. Oh, makamnya di situ. Baru kemudian, nah setelah mereka menggunakan data, orang lain juga punya data. Ya. Nah ini kan persoalan adu data. Mengislamkan budaya atau membudayakan Islam. Ini juga banyak orang bertanya seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Banyak orang yang melakukan pilihan adalah mengislamkan budaya. Kan gitu, dua-duanya bisa jalan. Membudayakan Islam, mengislamkan budaya. Karena apa? Karena Islam datang, itu semua orang sudah punya budaya. Jadi dunia ini kan berperadaban. Islam belum datang kan sudah berperadaban. Sudah berperadaban. Jawa Ya kan? juga sudah punya Sudah berperadaban. Sumatera sudah punya peradaban. Iya. Ya. Makanya ada peradaban yang cocok. Ya. Nah, peradaban yang cocok itu namanya inkulturasi, asimilasi. Ya, Yang nggak akulturasi cocok budaya. namanya sinkretik. Itu yang nggak cocok. Ya. Jadi ketika Islam itu datang, pasti ketemu dengan budaya yang sudah ada. Ketemu wayang. Ketemu wayang. Ya kan gitu. Oh, wayang ini sastra tutur. Isinya bisa disampaikan Ya. tentang kebaikan, tentang apa. Nggak bertentangan isinya.